Bonjour CVTs, balik lagi sama gue Post Tobing. Dan di samping gue udah ada mobil yang pernah gue review pas peluncuran 2019 lalu. Dan kini gue udah mendapatkan unit tes panjangnya. Yuk langsung aja kita review Renault Triber. Ya, berhubung mobil ini pernah gue review di 2019 lalu di video ini. Renault Triber ini pertama kali diperkenalkan ke dunia itu tahun ini di India. Dan sebulan kemudian menyusul di Indonesia. Jadi di video ini gue nggak akan bahas detail mengenai desain maupun fiturnya. Yang sekarang gue akan bahas adalah positioning mobil ini. Ya, berhubung dengan harga yang mepet-mepet dengan LCGC MPV, mobil ini memang diposisikan untuk melawan Calya dan Sigra. Tapi dia tidak masuk skema LCGC ya, karena apa? Dia tidak diproduksi di Indonesia, dan juga namanya tidak mengandung unsur-unsur bahasa Indonesia, jadi dia belum masuk LCGC. Dan di depannya ini kalian bisa lihat desainnya ya. Untuk di kelasnya dia jujur menurut gue paling ganteng, karena apa? Dia paling lebar di kelasnya, dan juga grillnya nih, lihat nih. Dia pakai chrome-chrome yang menambah kesan otot dari mobil ini, jadi mobil ini keker banget ya. Terus lampunya dia udah pakai proyektor walaupun masih halogen biasa ya. Terus sign-nya juga masih halogen biasa, dan DRL-nya bukan DRL aftermarket, tapi DRL yang proper ya. Jadi kalian nggak perlu mencet-mencet tuh untuk nyalain LED DRL ya, kayak mobil salah satu reviewer kita ya. Tapi bukan Renault namanya kalau desainnya nggak nyeleneh. Kalian bisa lihat di sini nih. Ini kenapa ada tonjolan dikit sih di sini? Kenapa nggak dibikin rapi aja di dalam sini tuh? Itu lebih rapi. Tapi selain dari itu nggak ada yang salah sih. Ya udah, sekarang kita lanjut aja ke mesin. Nah, ini dia mesinnya. Mesinnya sendiri berkapasitas 1000 cc, 3 silinder dengan tenaga 72 PS dan torsi 96 Nm. Dan tenaga ini dialirkan ke roda depan melalui transmisi yang sayangnya hanya tersedia pilihan 5 percepatan manual saja. Sebenarnya sudah mau diluncurkan versi otomatiknya ya, yaitu AMT, tapi sayangnya karena ada pandemi ini harus ditunda. Jadi kita cuma bisa berdoa aja ya supaya lebih cepat diluncurkan. Dan tapi di mesinnya ini itu tenaganya sudah cukup baik ya, 72 horsepower. Karena di 1000 cc kebanyakan tenaganya kisaran 65 sampai 68 horsepower. Jadi untuk tenaga termasuk terbesar di kelasnya. Dan pasti kalian takut dengan getaran mesin 3 silinder yang rata-rata mengerikan ya. Tapi jangan khawatir, karena Renault sudah cukup pintar untuk menyematkan engine mounting dengan skema hidrolik yang dimana dapat meredam getaran mesinnya dengan sangat baik. Pasti kalian juga agak ragu dengan mesin 1000 cc 3 silinder dan berpenggerak roda depan ini kan? Tapi kami akan membahas itu nanti. Pertama-tama, kita bahas bagian sampingnya dulu. Ya, dari samping ini hal pertama yang pengen gue bahas adalah velgnya. Jadi velgnya ini udah berubah ya dari versi yang pas launchingnya. Jadi dia naik 1 inci dan konfigurasinya 18565 R15. Dan konfigurasi itu udah setara dengan LMPV yang dimana kelasnya berada di satu kelas di atasnya ya. Tapi ada satu hal yang menurut gue agak disayangkan, yaitu di spionnya. Spionnya ini belum pakai LED turning lamp dan juga pelipatannya masih manual. Dan sennya itu dipindah ke sini. Dan rival-rivalnya udah pakai ini ya, udah pakai auto retract dan pengaturan udah elektrik. Di sini juga sih, cuma auto retract-nya belum ada. Terus di samping ini dia udah dikasih roof rail yang menambah kesan sporty ya. Terus yang gue suka lagi tuh floating roof ini nih. Itu attention to detail yang kecil tapi sangat berdampak pada interiornya. Jadi interiornya itu headroom-nya jauh lebih luas tanpa mengorbankan double blower yang biasanya membuat atap mobil itu jadi lebih turun. Dan satu lagi yang gue suka adalah ini nih. Kuncinya tuh kelihatan premium banget ya. Jadi kunci ini mirip-mirip sama Koleos yang harganya udah setengah M ya. Dan yang gue suka lagi adalah gini. Dia memang belum ada guratan di sini atau tombol keyless entry-nya ya. Tapi nggak perlu. Karena apa? Kalau kalian jalan, mungkin sekitar beberapa meter, mobil ini akan ngunci. Dan kalau kalian menghampiri mobil ini akan terbuka dengan sendirinya. Nice banget. Oh iya, ada yang unik di bagian samping ini. Seperti kami bilang di depan, dimensinya cukup lebar ya. Bahkan lebih lebar dibandingkan dengan satu kelas di atasnya, yaitu di angka 1739 mm.
Namun untuk panjang ke belakang, dia masih berada di bawah 4 meter, atau lebih tepatnya di 3.990 mm. Yang mana membuat kalau dari samping sini, bagian belakangnya terlihat kurang proporsional. Ya, lanjut ke belakang, menurut gue memang dari desain depan samping, desain belakang ini memang terkesan polos ya, dan gue paling nggak suka. Karena memang aura Renault-nya tuh kurang kerasa. Tapi di samping desain, dia punya fitur yang lumayan. Lihat nih, di bawah, ia sudah ada 3 sensor parkir, yang juga sudah ada kamera mundurnya, yang lengkap, ada garis markanya. Selain itu, dia juga sudah dilengkapi defogger dan wiper di belakang sini. Dan yang uniknya lagi, ada aksen yang melambangkan Triber pada kaca bagian di belakang ini. Oh ya, mengingat harganya, kami tidak masalah jika tail lights, lampu rem, lampu sen, semuanya masih bohlam. Yang jadi masalah adalah lampu mundurnya cuma sebelah aja yang nyala kalau kita nyalain. Terus, karena mobil ini panjangnya tidak terlalu panjang ya, jadi kalau masalah urusan bagasi, kalian bisa lihat ruangannya tersisa hanya kecil saja ya. Jadi kalau baris 3 ditegakkan, ruangannya hanya bisa koper kecil aja. Tapi jangan khawatir, karena untuk mencopot baris ketiga ini sangatlah gampang. Begini caranya. Salah satu kehebatan dari Renault Triber ini adalah bangku baris ketiganya yang bisa dicopot secara mudah. Jadi kalian bisa pilih mau bawa orang banyak atau barang banyak. Cara mencopotnya pertama seperti ini. Jadi untuk mencopot yang ini, kalian miringkan 45 derajat. Setelah mencapai 45 derajat, kalian tinggal tarik. Untuk yang bawahnya juga sama. Kalian miringkan 45 derajat. Cukup. Ini ya. Dan begitu terlepas keduanya, voila. Total bagasi 625 liter tersedia untuk kalian. Ini sangat besar, bahkan jika dibandingkan Innova sekalipun. Dan dengan bentuknya yang mengotak, membawa koper satu besar ini, satu koper kecil, dan sebuah stroller, sisa ruangnya masih banyak. Nah, setelah membahas eksteriornya, yuk sekarang kita bahas interiornya. Tapi sebelum bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan main-main juga ke Instagram kita di @cvt.indonesia. Yuk, kita sekarang masuk ke dalam. Ya, lanjut ke interior. Pertama, baris keduanya ya. Hal pertama yang gue notice adalah legroom gue ini masih cukup. Ini posisi mengemudi gue dan tinggi gue 182 cm. Ini masih ada 5 jari yang tersisa ya. Jadi ini nice banget. Terus headroom, kayak gue bilang tadi di luar, ini membuat headroomnya jadi lebih lega ya. Karena atapnya yang agak naik tadi di belakang. Dan smartnya lagi, double blowernya tuh ditaruh di samping sini. Dan untuk baris 3 taruh di atas sini ya. Karena ada floating roofnya, jadi dia punya ruang yang lebih gede untuk baris 3. Jadi nice banget. Dan ini proper double blower, bukan kipas-kipasan yang kayak di rivalnya ya. Terus di belakang ini udah pakai 12 volt socket. Terus nyalain AC-nya tuh dari sini ya. Ya agak nyeleneh sih, tapi nggak mengganggu sama sekali. Untuk material pintu, dia udah pakai fabric yang menambah kesan empuk. Nggak kayak rivalnya yang, ya kalau diketok-ketok gini bunyinya tak-tak-tak-tak gitu ya. Dan juga ini udah pakai lampu. Nah, selesai dari baris 2, yuk sekarang kita ke belakang. Oh iya, untuk masuk ke baris ketiga, ada 2 cara. Since mobil ini baris 2-nya berkonfigurasi 60-40, sisi 60-nya ada di bagian kanan. Dia hanya bisa di-slide seperti R3. Nah, yang bagian 40 kiri, ia bisa dilipat one touch tumble. Nah, ini di baris ketiganya. Untuk di baris ketiga sendiri, headroom gue nih masih tersisa cukup banyak ya, 4 jari. Ini beda banget sama LCGC MPV yang lawannya. Itu gue sangat nggak nyaman ketika duduk di baris ketiga. Terus untuk legroom juga masih oke, footroom juga ya, footroomnya surprisingly banyak. Dan di belakang ini udah ada 12 volt socket, jadi 12 volt socketnya udah ada di tiap baris ya. Itu nice banget sih. Di baris 3 ini pun sudah disematkan 2 headrest. Dan seperti gue bilang tadi, karena di luar dibuatkan coakan ke atas, selain ada ruangan untuk headroom, double blower baris 3 jadi terpasang rapi. Ya, lanjut ke depan, hal pertama yang gue notice adalah dashboardnya ya. Dia memang bahannya masih plastik, tapi warnanya tuh bikin gak kelihatan murahan ya. Terus di sini juga storage-nya udah banyak ya, ada atas sama bawah. Dan yang bawahnya itu bisa jadi chiller. Tapi anehnya kenapa yang bawahnya enggak, yang atasnya aja. Padahal atasnya ini, itu lebih proper kalau kalian naruh minuman-minuman kaleng atau minuman-minuman botol ya. Itu agak disayangkan sih. Terus setirnya ini udah tilt walaupun belum teleskopik ya. Dan instrumen clusternya udah digital walaupun belum full digital yang pakai layar semuanya. Tapi untuk kelasnya oke lah. Dan yang gue suka lagi adalah
head unitnya ini udah ada Apple CarPlay dan juga Android Auto. Selain itu dia juga ada Bluetooth dan juga voice command ya. Kalau di rival-rivalnya, ya cuma USB biasa. Dan yang gue sukanya lagi, USB sama aux-nya ini penempatannya di sini dan ditempatkan dengan cukup rapi. Untuk door trim, dia udah pakai aksen soft gini, kayak yang di tengah. Tapi memang kayak gue bilang tadi, auto retract-nya belum ada ya. Yang bagusnya lagi, untuk pengaturan AC, walaupun masih manual ya, ia sangat lengkap. Selain lengkap dengan mode hembusannya, ia sudah ada open close air dan ada mode heater juga. Untuk urusan speaker, dia juga lebih baik dibandingkan rival-rivalnya, karena total dia punya 4 buah speaker dan 2 buah tweeter. Nice! Selain itu, dia juga sudah ada tombol start stop engine dengan ada aksen silvernya yang sangat cantik. Oh ya, sun visor-nya juga nice banget, karena sudah ada kaca untuk kedua sisi. Padahal LMPV yang 250 jutaan saja hanya ada di sebelah. Oh iya, untuk pengaturan double blower-nya cukup cerdas, diletakkan di sini. Karena untuk mematikan jadi lebih mudah bagi pengemudi dan penumpang. Di tengah, dia juga sudah ada cool box yang cukup dalam dan besar. Yaudah yuk, tanpa berlama-lama, kita langsung cobain aja bagaimana rasa mengendarai Renault Traber ini. Jangan lupa pakai seatbelt dimanapun kalian duduk di dalam mobil. Ya, kalian pasti penasaran bagaimana rasa berkendaranya kan? Dia memang terasa lebih limbung dibandingkan rivalnya dari Astra itu ya. Jadi ya kalau kalian mau gacor-gacor dikit atau mau sok-sokan dikit, ya mobil ini mungkin kurang pas. Tapi kalau bicara tentang refinement suspensi, mobil ini refine. Jadi nggak mental-mentul, dia reboundnya cepat tapi nggak mental-mentul. Jadi kalau di jalan yang bergelombang dan banyak speed bumps, mobil ini mantep lah. Terus masalah duduk posisi mengemudi, ya dia tipikal MPV ya. Jadi posisi mengemudinya tinggi, tapi itu bukan hal jelek. Karena apa? Jadi karena posisi mengemudinya ini cukup lebar dan cukup tinggi, pandangan kalian tuh luas banget dan blind spotnya hampir nggak ada. Satu-satunya blind spot tuh di spionnya, dia memang spionnya agak kecil sedikit sih, tapi itu tidak terlalu mengganggu lah. Dengan digunakan mesin 3 silinder, pasti banyak yang meragukan untuk masalah kekedapan kabinnya. Dan kalau masalah peredaman memang ya dari ban udah oke, karena seperti gue singgung di video first impressionnya, dia memakai peredaman di atas bannya lagi. Ya, walaupun bukan yang fantastis, tapi angka 65 desibel ini jelas cukup baik mengingat ia lawan LCGC dan bermesin 3 silinder. Terus bicara soal feeling steer, ya, feeling steer-nya memang tipikal MPV yang di bawah 200 jutaan ya. Jadi dia setirnya ini sangat ringan dan hampir tidak ada feelingnya ya. Tapi kalau untuk di jalan-jalan speed, setir ini akan sangat-sangat membantu kalian. Tapi kalau di kecepatan mungkin 60, itu kalian agak perlu hati-hati ya. Karena kalau dicolek dikit, dia pasti akan berubah arah. Ya, itu artinya dia masih punya feedback yang lebih baik jika dibandingkan kebanyakan mobil buatan India. Nah, bagaimana rasanya jika dipakai di tol? Ya, ini gue sekarang lagi di jalan tol dan raungan khas mesin 3 silindernya kedengeran banget ya. Kayak gue bilang tadi, memang mesin 3 silinder itu mengejar putaran yang cukup tinggi. Dan ini raungannya masuk ke dalam dan ya agak mengganggu sih. Tapi kalau kalian punya budget lebih, kalian bisa tambahin lah untuk masalah peredamannya. Terus bicara RPM-nya nih, di sini dia agak menarik ya penunjuk RPM-nya. Dia udah full digital, itu sangat bagus dan sangat intuitif. Tapi secara akurasi dia kurang bagus karena dia hanya bisa menunjuk itu dia per 500. Jadi kalian nggak akan tahu berapa exact RPM kalian di berapa. Jadi ya secara akurasi memang agak kurang. Cuma secara interface dia cukup intuitif ya. Dan bagaimana soal efisiensinya? Jadi kalau kalian rute dalam kota, dia bisa mendapatkan angka 13,8 km per liter dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Terus kalau luar kota, kalian di kecepatan rata-rata 100 km per jam, which is itu adalah limit dari berkendara di jalan tol, itu kalian bisa mendapatkan angka 16,2 km per jam. Kalau kalian bisa turunin lagi ke angka 90 km per jam,
kalian akan mendapatkan konsumsi bahan bakar di 17,5 km per liter. Terus kalau kalian turunin lagi ke 80, kalian bisa dapat di 18,3 km per liter. Dan kalau diturunin lagi ke 70, kalian bisa dapat angka 18,8 km per liter. Jadi cukup irit ya. Tapi memang berdampak, jadinya kalian harus sabar-sabar di jalan. Itu semua karena mesin 3 silinder 1000 cc-nya yang memang karakternya selalu ada di putaran tinggi. Nah, bicara masalah mesin 3 silinder 1000 cc dan berpenggerak roda depan, pasti kalian ragu, apakah ia bisa dipakai menanjak? Nah, kita akan buktikan di tanjakan 45 derajat milik Test Track Renault ini. Ingat, ini bukan di mall ya, tapi tidak hanya menanjak biasa. Kita akan buat 3 challenge untuk si Triber ini. Yang pertama, mampukah ia ditujuki 7 penumpang tanpa ambles? Lalu, mampukah menanjak bersama 7 orang itu? Dan yang terakhir, mampukah menanjak bersama 7 orang itu di tengah tanjakan berhenti dan kemudian melaju lagi? Oke, yang pertama, kita mulai dengan memasukkan 7 orang pada mobil ini. 2 di belakang, 3 di tengah, dan 2 di depan. Dan lihat hasilnya, ia berhasil tidak ambles. Karena masih ada sisa 3 jari untuk travel suspensinya. Padahal velgnya sudah naik 1 inci dari pre-production-nya loh. Oke, challenge kedua. Kita coba menanjak dengan ke-7 orang ini. 7 orang. Yap, tidak ada masalah sama sekali. Challenge terakhir, kita coba stop and go di tanjakan. Dan mudah sekali dilewati kan? Jadi, kata siapa, FWD 1000 cc 3 silinder nggak kuat nanjak. Buktinya, Triber berhasil menyelesaikan 3 challenge ini. Nice sekali kan? Nah, bagaimana akselerasinya? Yuk, kita tes. Pertama kita masuk gigi 1, matiin AC, angkat kopling sedikit, gas di RPM 3000, dan go! Ya, 100. 0-100 mobil ini ditempuh dalam waktu 16,6 detik. Jadi ya memang dia tidak superior ya di kelasnya untuk performa. Tapi torsinya tuh ngisi banget. Tadi kalian bisa lihat ya pas start, kita itu sampai wheel spin. Jadi torsinya bener-bener ada ya. Tapi memang kalau untuk top speed, mobil ini kurang. Selain figur akselerasi, segala aspek di Triber ini benar-benar mengejutkan kami. Karena dengan mesin yang meragukan dan harga yang sangat murah, ia memiliki rasa 1 tingkat di atas kelasnya. Nice banget. Ya, bisa disimpulkan, Renault Triber ini merupakan mobil yang memiliki value for money yang paling baik. Dari fiturnya, kenyamanannya, dan juga mesin yang cukup ya untuk di kelasnya. Dan kita berharap varian otomatisnya cepat datang agar bisa menjadi penantang serius di pasar Indonesia. Nah, sekian dari CVT, gue Gopas Tobing, dan sampai jumpa di review berikutnya. Au revoir! Terima kasih sudah menonton CVT Indonesia. Jangan lupa menonton video kami yang ini, dan yang ini. Sampai jumpa di review berikutnya ya.